pasangan Anda mengalami perubahan perilaku berbelanja, ya, perilaku yang memang mungkin awalnya pasangan Anda tidak pernah kemana-mana, namun tiba-tiba dia akhir-akhir ini sering berbelanja. Dan ketika ini terjadi, bisa jadi ini adalah menggunakan uang sendiri, bisa jadi, ya, bisa jadi dia berbohong kepada suami untuk dicari lebihnya, kemudian untuk belanja. Bisa jadi ini memang diberi oleh si pasangan selingkuhnya. Namun apapun itu hanya sebuah prediksi. Jadi artinya Anda juga harus tetap mempercayai yang real. Artinya enggak kok istri saya belanja ini itu karena saya nyuruh. Bisa seperti itu ya. Jadi kita juga tidak harus mudah ya bahwa semua tanda ini diyakini adalah merupakan sebuah kebenaran, tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan kehidupan rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 5 tanda pasangan selingkuh. Nah, ini sebetulnya ini yang kita gali adalah kenapa masih bisa saja terjadi seperti itu, padahal tentunya yang dikatakan selingkuh adalah memang yang selayaknya hubungan suami istri namun tidak bersama dengan pasangannya atau tidak dengan pasangannya. Nah, ini sebetulnya ini. Lalu apa sih yang menjadi orang kadang menjadi tega ya melakukan sebuah perselingkuhan. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan dan juga untuk update-update terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, yang ingin kita pelajari adalah tandanya ya, tanda-tanda pasangan masih melakukan perselingkuhan. Namun kita juga harus melihat latar belakang ya. Makanya sebelum kita menikah kita harus betul-betul memiliki sebuah persiapan ekstra. Artinya apakah orang yang kita cintai ini betul-betul melakukan hal yang sama? Artinya sudah seimbang. Jadi kita bukan mencintai orang yang tidak mencintai kita. Karena apapun itu ketika itu terjadi setelah pernikahan yang ada bukanlah kebahagiaan, namun mungkin adalah kesedihan ya, karena justru orang yang kita cintai masih memiliki cinta lain secara diam-diam. Padahal ini terjadi sebelum pernikahan. Nah, ketika ini Anda tidak ketahui, makanya saya katakan bahwa sebelum Anda menikah, Anda harus betul-betul sudah yakin bahwa pasangan Anda 100% mencintai Anda. Nah, ini. Tanda yang pertama adalah masih adanya hubungan dengan mantan. Nah, ini hubungan dengan mantan ini dalam tanda kutip ya, tidak semua bahwa pasangan kita atau istri kita atau suami kita ketika masih berhubungan dengan mantan bukan berarti selingkuh semuanya ya. Ini dalam tanda kutip. Artinya hubungan dengan mantan yang tanpa sepengetahuan pasangan. Nah, namun ketika memang mungkin ya mantan itu terjadi, namun masing-masing pihak sudah memiliki keturunan dari hasil pernikahan tersebut. Bisa jadi kita memang dituntut mau tidak mau tetap harus melakukan hubungan karena ini demi meredakan ya situasi psikologis anak-anak kita ini. Karena ketika kedua orang tua terus melakukan atau memberikan contoh yang kurang baik terhadap anak-anak, ini ditakutkan sangat berpengaruh ke psikologis anak. Makanya ketika dengan alasan itu maka ketika kita masih berhubungan dengan mantan untuk satu kepentingan demi anak, ini beda cerita. Yang tadi saya katakan mungkin masih ada rasa lain selain itu, selain rasa kasih sayang terhadap anak. Ini adalah hubungan dengan mantan yang tidak sepengetahuan pasangan. Karena nggak ada salahnya lah ketika kita kepengen menemui anak kita atau sebaliknya, ini kita bawa pasangan kita. Ini akan jauh lebih baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya tanda yang paling mudah diketahui adalah walaupun dia sudah memiliki pasangan, dia justru suka memberikan perhatian lebih terhadap lawan jenis atau mungkin pria lain atau wanita lain. Padahal di sini perhatian yang seharusnya diberikan secara penuh adalah perhatian yang harus diberikan kepada pasangan kita. Tentunya adalah ketika si suami memberikan perhatian kepada istri yang ekstra, kemudian begitu pula sebaliknya si istri memberikan perhatian sepenuhnya terhadap suami, ini adalah sudah menjadi hal yang seharusnya dilakukan ya. Namun ketika kita sudah memberikan perhatian lebih terhadap pasangan kita, justru pasangan kita berpaling dan memberikan perhatian kepada orang lain. Ini sebetulnya kalau diceritakan terlalu lama, ini akan tentunya menguak luka-luka lama ya. Jadi buat sahabat Kang Kumis,
tetaplah bersabar ya, karena tidak semua, dan saya yakin pasangan Anda semua, sahabat semua adalah pasangan yang baik dan tidak akan memberikan perhatian yang lebih kepada orang lain, kecuali hanya mungkin sekedar sahabat. Kemudian biasanya ketika seseorang sedang melakukan perselingkuhan memiliki kasih sayang yang tidak stabil, ya. Ada kalanya kasih sayang ini terlihat berlebih. Nah, ada kalanya kasih sayang ini menurun karena mungkin ketika kasih sayang sedang berlebih ini adalah rasa takut ketahuan yang terlalu dalam sehingga dia menciptakan sebuah ekspresi cinta yang lebih dari biasanya ini agar semata-mata untuk membahagiakan pasangan, untuk menghilangkan kecurigaan ya, karena di sini ketika terjadi cinta berlebih, kasih sayang berlebih tapi tanpa alasan yang jelas ya, kecuali mungkin dari pasangan kita sudah memberikan hadiah, lalu memang setiap hari si suami memberikan perhatian yang lebih. Nah, ini di sini ada satu keseimbangan. Namun ketika nggak ada angin, nggak ada hujan, terjadi perubahan yang maksimal tanpa ada sebuah alasan yang bisa kita terima, ini mungkin patut diwaspadai, bukan dituduh ya. Ini sekedar patut diwaspadai karena ini prediksi, belum tentu benar ya. Lalu yang keempat, biasanya ada perubahan di zaman sekarang. Ini jelas gampang diketahui lah ya. Terjadi perubahan atau dia memiliki kehidupan sendiri di media sosial ini. Jadi artinya kesehariannya sibuk ya. Sibuk di media sosial ini adalah bukan hal yang baru kita ketahui. Namun tentunya di sini ada kesibukan di media sosial yang semata memang dia memiliki kegiatan yang atau aktivitas yang positif di media sosial ya, karena sekarang semuanya serba online. Nah, namun ketika mungkin pasangan kita aktif di media sosial, terus kemudian orang yang mungkin awalnya tidak tahu kemana-mana, tiba-tiba dia sering keluar dan ketika dinasihati berani membantah, ini ada satu gambaran, ada kemungkinan bahwa kehidupan di media sosial memang ada orang lain di sana yang lebih diperhatikan. Artinya ketika seorang istri memperhatikan lebih perhatian terhadap suami, tentunya nasihat apapun yang diberikan suami kepada istri akan ditanggapi dengan baik. Namun ketika si istri dinasihati sudah melawan, mungkin padahal kita sebagai seorang suami mungkin sudah memberikan yang terbaik. Artinya berusaha memberikan semuanya ini serba cukup lah ya. Namun justru ketika mungkin pasangan kita dinasihati memberikan jawaban atau kesan yang tidak enak, ini tentunya adalah hal yang tidak kita inginkan. Begitu pula sebaliknya. Jadi di sini ketika sepasang manusia sudah bisa saling kontrol siapa yang salah, siapa yang benar, ini bisa menurunkan ego kedua belah pihak. Insya Allah keluarganya akan baik-baik saja ya. Dan jauhkan sebetulnya prasangka-prasangka buruk yang timbul dari pemikiran-pemikiran kita. Namun di sini yang harus kita lakukan adalah saling mengingatkan ya, karena sebetulnya saling mengingatkan ini ada beberapa hal ya. Saling mengingatkan, kadang kita juga diingatkan oleh situasi, diingatkan oleh keadaan, diingatkan oleh kondisi. Ini adalah mungkin adalah ingatan-ingatan yang memang fakta. Ini salah satunya, karena apapun yang terjadi di dunia ini adalah merupakan cermin kehidupan untuk manusia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, apakah pasangan Anda mengalami perubahan perilaku berbelanja ya, perilaku yang memang mungkin awalnya pasangan Anda tidak pernah kemana-mana, namun tiba-tiba dia akhir-akhir ini sering berbelanja. Dan ketika ini terjadi, bisa jadi ini adalah menggunakan uang sendiri, bisa jadi ya, bisa jadi dia berbohong kepada suami untuk dicari lebihnya kemudian untuk belanja. Bisa jadi ini memang diberi oleh si pasangan selingkuhnya. Namun apapun itu hanya sebuah prediksi. Jadi artinya Anda juga harus tetap mempercayai yang real. Artinya enggak kok istri saya belanja ini itu karena saya nyuruh. Bisa seperti itu ya. Jadi kita juga tidak harus mudah ya bahwa semua tanda ini diyakini adalah merupakan sebuah kebenaran. Tidak seperti itu. Ini hanya gambaran, merupakan bentuk kehati-hatian untuk semua pihak, baik istri maupun suami. Nah sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan